Kalau beauty standard bentuk benar-benar nyatanya itu gue paling ingat James Bond, Golden Eyes itu dulu tokoh utamanya ada Pierce Brosnan kalau seingat gue, mungkin fotonya bisa kalian tampilin di samping. Yang gue ingat itu si James Bond ini adalah laki-laki keren, dia pahlawan, lalu bentuk fisiknya itu juga jadi sesuatu yang gue jadikan acuan gitu. Dia punya jaulan yang jelas, hidungnya simetris kiri dan kanan. Jadi kalau dari contoh James Bond tadi, kalau gue mengartikan beauty standard itu adalah bentuk rujukan orang terhadap bagaimana sih bentuk tubuh, penampilan fisik yang benar. Yang secara nggak langsung semua orang harus ikutin biar kayak dianggap beautiful gitu. Dan sebenarnya juga nggak tahu siapa yang membuat standar ini, cuma tuh emang udah dianggap biasa aja sama lingkungan kita. A social construct di mana standar kecantikan itu tuh dipatokin dengan apa yang mayoritas pandang atau definisikan sebagai cantik. Tapi kalau menurut gue pribadi, beauty standard itu adalah suatu hal yang bisa dimiliki oleh masing-masing orang. Jadi setiap orang tuh bisa memiliki beauty standardnya masing-masing, nggak harus sesuai dengan mayoritas. Menurut gue beauty standards yang biasanya ditunjukin film Hollywood itu mostly dari penampilan ya. Entah itu dari bentuk badan yang ideal, dari model rambut, dari gaya makeupnya. Biasanya kan Hollywood itu makeupnya yang bold gitu. Terus gaya pakaian yang lagi tren, kulit yang glowing, kayak gitu sih. Jadi kalau beauty standards laki-laki yang ditunjukkan lewat film-film itu pasti that one popular guy itu tuh pasti have abs. Selain have abs, pasti dia itu have a good muscle. Selain itu juga pasti dia itu a tall guy, dan dia itu bener-bener yang masculine gitu loh. Kan lo punya kulit yang nggak sesuai beauty standar, muka lo nggak sesuai standar yang mereka tentuin, ya bersyukur dapat peran. Tapi biasanya peran-perannya itu ya peran-peran yang bisa dibilang kayak direndahkan gitu, atau enggak emang nggak bakal dapat peran sama sekali. Yang tadi kalau standarnya sekarang tuh aku bisa lihat dari film-film yang transformation gitu loh, yang kayak ngubah dari dia jelek ke cakep gitu loh. Pasti kayak kacamata dicopot, kalau pakai behel langsung kayak dicopot, kayak kalau rambutnya dikeriting langsung dilurusin, kayak soalnya kayak kriteria itu tuh yang jelek dan kayak nggak boleh semua orang punya gitu loh. Kalau dari film Hollywood, biasanya kan pemainnya rata-rata orang kulit putih atau at least orang yang kulit berwarna tapi light skin. Jadi kayak kulitnya lebih terang daripada yang lainnya, dan nggak banyak kayak black people atau people of color gitu. Dan nggak banyak keberagaman gitu kalau misalkan dari film Hollywood sekarang. Udah ada tapi nggak banyak. Film itu kan sebuah seni yang dimana itu emang untuk dinikmati secara visual. Jadi ketika yang dipilih adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bisa diterima secara visual, kayak lebih ganteng, lebih cantik, itu suatu hal yang wajar. Cuma depiction yang dipilih sama Hollywood itu terlalu sempit. Secara sadar atau tidak, we are all always looking for validation dari sekitar. Tidak adanya representasi or a lack of it, terutama dari platform sekuat media, itu does a lot of harm dengan cara kita mempersepsi diri dan cara orang memandang kita. Contohnya tuh seringkali di film yang aku tonton, karakter yang badannya lebih besar atau lebih gemuk, itu tuh selalu dijadiin comic relief doang, kayak the butt of the joke. Dan hal ini tuh mempengaruhi cara society memandang dan cara mereka treat seseorang dengan fisik ini, yang directly affect kepercayaan diri seseorang ini. Beauty standard yang diset oleh Hollywood itu aku lihat menyebabkan kenaikan dalam eating disorder dan membahayakan kesehatan both physically and mentally. Di saat kita berkaca ngeliat diri kita, lalu kita nggak ngeliat bentuk-bentuk tubuh kita secara keseluruhan itu digambarkan di media, kita ngerasa kita nggak ada posisi di masyarakat. Kita ngerasa bahwa bentuk tubuh yang kita miliki sekarang itu belum sesuai dengan nilai-nilai yang harusnya masyarakat inginkan. Jadi lo jadi nggak ngerasa bagian dari masyarakat karena beauty standard tadi. Gue juga sempat ngerasain nih, kayak misalkan gue nonton film terus kayak kerasa aja kayak, oh gue tuh harus jadi kayak si pemeran ini nih, gue tuh harus tinggi, gue tuh harus have a good body, gue harus punya good muscle. Itu tuh berdampak banget yang ngebuat kita tuh nyampe gue harus menjadi orang lain gitu loh, bukan menjadi diri kita sendiri. Sebenarnya itu is a good way, jadi gue jadi makin sering workout, gue juga jadi jaga pola makan gue. Cuma kadang gue tuh merasa kayak, oh gue berusaha untuk menjadi orang lain ya.
sebenarnya perubahan yang terjadi itu lebih banyak ketika tahun 2000-an dan 2010-an gini, 2 dekade terakhir. Kenapa? Karena menurut gue yang balik tadi, itu udah banyak diversitas dan representasinya. Ketika gue nonton, terus gue merasa gue nggak relate nih sama nih film, tapi di film itu ceritanya nih orang dianggap, oh dia paling beautiful, paling apa, tapi gue nggak cocok. Misalnya kayak dia kurus dan dia mancung dan segala macam, terus kayak hidung gue pesek, terus gue kayak nggak sekurus dia dan segala macam. Itu tuh walaupun gue bilang, oh I love myself gitu-gitu, tapi pasti ada subconscious kita yang nelen dari film itu. Apalagi mengingat media kayak film kan ditelannya sama nggak seumuran kita yang udah bisa menolak suatu ide gitu kan. Biasanya anak-anak kecil kayak diperlihatkan kayak gitu, ya udah nerima-nerima aja. Makanya menurut gue sebenarnya representasi dalam suatu film itu tuh penting banget sih. Terus juga emang di sisi lain juga ada berbagai macam tuntutan dari orang-orang. Orang-orang tuh akhirnya banyak yang merasa, oh harusnya tuh Hollywood tuh nggak cuma yang kulitnya putih aja, nggak cuma yang badannya kurus aja gitu. Orang-orang lain mereka juga pantas untuk mendapatkan peran-peran di Hollywood. Yang paling gue highlight tuh kayak sekarang film-film Hollywood itu juga mengangkat bahwa kecantikan itu nggak cuma dari misalkan kulit yang putih. Sekarang tuh kalau lo nonton Charlie's Angels itu kan di situ diverse banget gitu ya. Kita bisa ngeliat kecantikan tuh diverse gitu. Nggak peduli kulitnya gelap, kulitnya terang, gayanya tomboy atau gayanya feminin. Semua orang tuh punya sisi kecantikannya masing-masing gitu, dan nggak ada standar yang mutlak. Positifnya jelas yang gue bilang bahwa keberagaman jadi meningkat, kita jadi melihat representasi dari orang-orang, sehingga ya beauty standar itu pun jadi berubah, jadi ada standar-standar tertentu yang lebih inklusif sifatnya, nggak cuma mensuperioritaskan suatu ras aja atau suatu etnis aja kan sekarang. Dengan semakin beragamnya beauty standard itu, semakin luas juga pandangan orang tentang cantik gitu ya. Akhirnya orang-orang yang mungkin tadinya dinilai yang kayak gini tuh nggak cantik, sekarang jadi bisa lebih percaya diri, confident, bisa lebih explore dirinya gitu, dan lebih diterima sama society. Kalau positifnya aku temen kayak, yes you can better yourself gitu loh. It's not too late to think about yourself, untuk for olahraga, untuk to be eating healthy, to want to be look a certain way yang lu pengen gitu, kayak you want to look like this because I want to look like this gitu. It's a good thing. Tapi dampak negatifnya mungkin jadinya ada dari fitur-fitur orang dengan ras lain ini, kayak kadang tuh industri perfilman atau industri hiburan in general itu kayak suka picking the good things aja gitu. Itu digabung-gabungin dan hasilnya adalah beauty standard yang gak realistis. You still kind of want someone who's thin, but now you want big ass. Karena di beauty standard itu orang jadi kadang-kadang mengabaikan aspek-aspek yang sebenarnya itu sebenarnya kalau secara biologi sehat. Kalau terlalu dipatokin, orang jadi kurang bersyukur, dan orang juga jadi gak percaya diri gitu loh. Apalagi misalnya barriernya itu sesuatu yang mutlak gak bisa kita miliki gitu. Misalkan kayak tinggi badan atau kulit putih, itu kan ya emang dari sananya ya. Jangan jadi itu kayak standar semua orang harus kayak gini atau enggak kayak mereka jelek. That's just bad. Kalau sisi positif dari beauty standard sih, apa ya sisi positifnya? Kayaknya nggak ada deh guys. Gue harap Hollywood tuh bisa lebih terbuka dalam nge-cast orang-orang, pun nggak cuman castnya doang, tapi ceritanya pun bisa lebih diverse gitu, kayak nggak selalu tentang manic pixie dream girl. Akan sangat menarik kalau misalkan ada representasi budaya atau tradisi lain dari etnis atau ras. Kedepannya bisa lebih dieksplor lagi atau diangkat lagi. Gue berharap industri perfilman Hollywood bisa lebih menampilkan sisi yang cukup ideal tapi tetap realistis dan bisa exposure-nya tuh nggak memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya gitu. Semoga film Hollywood ke depannya itu bisa lebih diverse lagi gitu loh. Jadi apa yang bisa gue bilang diverse itu tuh karena menurut gue itu beauty itu nggak cuma the way how we look gitu. Perlu ditanamkan bahwa penampilan itu bukan segala-galanya. There is a saying that beauty is in the eye of the beholder, dan menurut aku tuh incredibly relevant karena apa yang aku lihat indah itu mungkin aja biasa di mata orang dan sebaliknya. Mama aku dulu pernah bilang bunga matahari yang tumbuh di pekarangan rumah sama cahaya bulan yang sinar di gelapnya malam itu tuh dua hal yang sangat berbeda, but they're both beautiful.